min tuhaulun, ada sedikit hajat dibacakan manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu. Dan memang kita kan dulu ceritakan manaqib Khadijah, maka kita akan lanjutkan sedikit sambil kita mempelajari sirah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tahu, jangan sampai kita lebih tahu keluarga artis daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti yang ulun katakan tadi, wa kanat radhiyallahu taala anha wa alaihi salam tazawwajat qabla zawajiha bi Rasulillah marratain bi itsnain min sadatil Arab. Jadi Sayyidah Khadijah itu alaihissalam, beliau sebelum menikah dengan Nabi, beliau menikah dengan yang pertama namanya adalah Atik. Atik bin A'id al-Makhzumi. Lalu si Atik ini wafat, lalu beliau menikah lagi yang kedua kalinya dengan yang namanya Abu Halah. Abu Halah ini namanya Hindun ibn Zurarah. Nah, Abu Halah ini yang kita ceritakan tadi, nang anak sidin menceritakan cerita nang hadis kita baca tadi. Dan dari dua laki ini beliau punya anak. Lalu kemudian ketika beliau menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah, kan kita sudah ceritakan kan, sering kan cerita awal tentang bagaimana sih dengan Nabi itu kan, ketika Sayyidah Khadijah diceritakan oleh Sarah. Sarah ini kan pembantu Khadijah yang mengawani Nabi. Ujar Sarah, aku melihat Nabi Muhammad tuh apabila berjalan dari Syam ketika membawa barang dagangan, setiap kali berjalan itu ada di atas langit itu iring-iringan malaikat yang menaungi Nabi Muhammad, membentuk seperti awan yang selalu menaungi Nabi dari teriknya matahari. Nah, aku perhatikan itu, jar Sarah, selalu kemanapun Nabi bergerak, selalu rombongan malaikat itu bergerak mengikuti Nabi. Nah, ini sudah membuat Khadijah takjub. Dan keuntungan yang didapatkan dari perdagangan Nabi itu kada pernah didapatkan oleh siapapun, keuntungan begitu. Lalu kesimpulannya, menikahlah Nabi dengan Khadijah. Di riwayat yang melamarkan itu Sayyidina Hamzah, ada riwayat lain yang maanukan Abu Talib. Dan Abu Talib ini yang kemudian abahnya Sayyidina Ali, beliau yang menyampaikan khutbah nikah ketika terjadi pernikahan antara Nabi dengan Sayyidah Khadijah. Singkat cerita, dari pernikahan ini lahirlah anak beliau yang bernama Qasim. Nah, itulah kenapa Nabi disebut dengan Abul Qasim. Ya Bal Qasim, ya Bal Qasim. Jadi Nabi Muhammad itu dipanggil dengan sebutan Abul Qasim. Kita tidak panjang bercerita tentang anak Nabi Qasim ini, karena dalam riwayat beliau ini hanya berumur sekitar 17 bulan. Dalam riwayat berumur sekitar 1 tahun 5 bulan, setelah itu beliau wafat. Berarti kan wafat di waktu kecil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Setelahnya ada anak Nabi yang bernama Sayyidah Zainab. Kita bicara ini karena kaitannya dengan Sayyidah Khadijah kan, termasuk manaqib Sayyidah Khadijah namanya ini. Itu tuh cabangnya. Sayyidah Zainab, pian mesti percayalah, karena dikatakan inda dzikril auliya itanzilur rahmah, ketika disebutkan wali itu rahmat turun. Kayak apa menang disebutkan di keluarga Nabi? Ini Zainab ini bid'atul Mustafa. Zainab ini adalah bagian diri Nabi. Bukan nang orang lagi bujur-bujur awak Nabi seikungan kan namanya nih, karena anak Nabi. Bujur-bujur darah Nabi nih. Sayyidah Zainab. Jadi Zainab ini, singkat cerita, beliau dewasa dan beliau dinikahkan dengan sepupu sekali sidin ya. Dengan sepupu sekali. Siapa jarang? Abul As ibn Rabi'. Abul As ibn Rabi'. Karena Abul As ibn Rabi' ini mamanya Abul As ini adalah dangsanak Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dengan mamanya Abul As ini bedang sanak. Lalu dikawinkanlah Sayyidah Zainab dengan sepupu sidin sarang. Paham itu? Sedangkan anak Nabi yang lain, Ruqayyah dengan Ummu Kulsum, itu menikah dengan anak Abu Lahab. Abu Lahab ini pulang adalah dangsanak abah Nabi sebapak, beda mama.
Berarti antara Ruqayyah, Ummu Kulsum itu kan kawin dengan Utbah dengan Utaibah, itu mereka pernikahan itu pun sepupu sekali namanya. Hanya di kemudian hari oleh anaknya Abu Lahab, anak Nabi diceraikan, tapi tidak dengan Abul As ibn Rabi'. Singkat cerita, ini Sayyidah Khadijah ini memiliki beberapa dangsanak sirih. Di antara dangsanak sirih itu adalah Awam namanya. Awam itu adalah dangsanak Sayyidah Khadijah lain mama sebapak. Awam bin Khuwailid. Sayyidah Khadijah tu bintu Khuwailid. Awam ini adalah abahnya Zubair bin Awam. Sayyidina Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat yang dijamin Nabi masuk surga. Zubair bin Awam ini berarti adalah kamanakan daripada Zainab tadi. Kamanakan Sayyidah Khadijah ya kelak. Karena Khadijah dengan Awam bersepupu bedang sanak. Berarti Zubair bin Awam adalah keponakan Khadijah. Nah, Zubair bin Awam ini adalah sepupunya Zainab ketika menikahnya dengan Asma dang sanak Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah berisi dang sanak namanya Asma, anak Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar berisi anak kan ada Asma, ada Aisyah. Nah, Asma kawin dengan Zubair bin Awam, lahirlah namanya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini kenapa Sayyidah Aisyah itu bila pian baca di kitab wa'an ummi Abdullah, mamanya Abdullah. Padahal Sayyidah Aisyah itu sampai meninggal kada anak. Karena Sayyidah Aisyah itu selagi kecilnya Abdullah, beliau yang rancak menyayangi, maharagu, sehingga disebutlah Ummu Abdillah, mamanya Abdullah. Padahal bukan, Abdullah ini anaknya Zubair bin Awam dengan Asma. Nah, Asma inilah orangnya yang kesana kemari membawakan makanan bagi Nabi ketika Nabi berada dalam gua ketika beliau hijrah. Ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar, yang kesana kemari membawakan makanan itu adalah Asma nih orangnya. Sudah Asma. Gitu tararait aja bubuhannya tuh. Jadi berarti kayak apa ya lah bahasanya? Abdullah bin Zubair ini hitungannya cucu oleh Nabi. Kayak itu kah guru syarat? Cucu lah, cucu bini kan? Karena Abdullah bin Zubair bin Awam. Awam ini dang sanak Khadijah. Berarti Abdullah bin Zubair ini adalah cucunya Khadijah dari dang sanak. Cucu Khadijah. Tetapi pulang kalau kita lihat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair ini kemanakan? Berarti Abdullah bin Zubair ini memiliki rantai kepada dua istri Nabi. Dari sisi Sayyidah Khadijah beliau cucu, dari sisi Sayyidah Aisyah beliau kemanakan. Nah itu Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair ini adalah salah satu sahabat yang banyak mengambil ilmu Nabi. Termasuk disayangi Nabi kan, ya wajar karena memang kerabat dengan Nabi sangat besar. Karena cucu oleh Sayyidah Khadijah. Baik, jelas lah. Nah kesimpulannya Zainab kawin dengan siapa tadi? Abul As ibn Rabi. Ingatnya Abul As. Abul As bin Rabi, anaknya Rabi. Abul As namanya. Bila ditanya siapa laki Zainab, Abul As. Nah singkat cerita, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Zainab anak Nabi ini kada hijrah, masih berada di Mekah. Tapi inya beriman lawan Nabi. Zainab ini sejak Nabi sejak diturunkan wahyu ini Zainab beriman. Tapi tidak dengan suaminya Abul As, belum beriman lawan Nabi. Belum beriman. Tapi di zaman itu belum ada syariat halal haram lah. Karena syariat itu baru dimulai ketika Nabi di Madinah. Di situ baru dibenahi syariat. Ketika Nabi di Mekah itu fokus tentang pondasi tauhid. Bila bicara hukum halal haram itu kebanyakan di Madinah. Begitu Nabi hijrah ke Madinah, anak Nabi Zainab masih tertinggal di Mekah. Terjadilah perang Badar. Di perang Badar Abul As ini umpat. Riwayat mengatakan karena beliau dipaksa umpat. Tapi pian perlu tahu Abul As ini adalah orang yang luar biasa amanahnya luar biasa. Karena memang dari keluarga baik-baik, memang keluarga terpandang, keluarga Sayyidah Khadijah. Hitungannya kemanakan, orangnya jujurnya luar biasa amanah. Tapi memang waktu itu belum beriman lawan Nabi. Perang Badar, singkat cerita tertawan. Begitu ditawan, dibawa ke Madinah. Saat itu gurulah Nabi dan para sahabat berembuk tentang apa yang harus dilakukan terhadap tawanan perang. Sayyidina Umar mengatakan bunuh aja, habisi, sikat habis. Pokoknya bila ada orang nang kada beriman tertangkap di perang Badar, bunuh Sayyidina Umar. Tapi yang lain mengatakan jangan, lebih baik
Termasuk Sayyidina Abu Bakar. Ujar Sayyidina Abu Bakar, kita ini kan saat ini kekurangan dana. Habis itu anak-anak orang Islam perlu belajar. Kayak ini aja kita minta tebusan. Yang tebusan itu digunakan untuk memperkuat kaum muslimin. Bila mereka kada isi duit tebus, suruh melajari orang Islam membaca dan menulis. Jadi akur kalau kayak itu. Sudah. Singkat cerita, dikabarkanlah ke Mekah, jadi setiap keluarga itu menebus saudaranya masing-masing. Ada yang menebusi anaknya, ada yang mengirim emas menebusi lakinya, ada yang menebusi dangsanaknya. Begitu tebusan itu datang, tiba-tiba ada yang mendatangi Nabi, ya Rasulullah, nih anak pian betitip untuk menebus lakinya. Coba lihat anak Nabi, karena memang anak Nabi lah. Anak Nabi bang, kayak apa bersikap lawan laki yang notabennya laki itu keluar rumah memerangi kuitan seorang. Tapi kayak apa didikan Nabi lawan anak terhadap suami? Akhirnya Zainab mengirimkan satu wadah, artinya ya Rasulullah, abah ini nah tebusan yang ulun bisa berikan untuk menebusi laki ulun, tolong pian bulikakan laki ulun. Tapi mau umpati aturan menebus. Begitu Nabi buka, ternyata di dalam tebusan itu ada kalung, dalam kotak dibuka ada kalung. Ternyata melihat kalung itu Nabi langsung menangis. Ternyata kalung itu adalah hadiah yang diberikan oleh Sayyidah Khadijah di hari pernikahan Zainab. Jadi Zainab menikah, oleh Mama Sidin Khadijah diberi kalung itu. Jadi disayang banget oleh Zainab. Lalu kalung itulah yang diberikan kepada Nabi untuk menebus laki. Melihat itu Nabi menangis, lalu Nabi kumpulkan sahabat. Coba lihat, Nabi itu kada egois. Kalau Nabi berucap, jangan Nabi lepaskannya bulikakan. Apa ada sahabat? Ya Allah. Atau jangan Nabi sudah bulikakannya harta anakku, lakinya bulikakan. Bisa aja kalau kira-kira sahabat menurut kada? Coba lihat di dalam manakib ini, coba lihat kata-kata Nabi. Coba. Nabi katakan, sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, in ra'aitum an tutliku laha asiraha wa taruddu 'alaiha ma laha faf'alu. Ujar Nabi, kalau kalian berkenan untuk membebaskan laki dari anakku dan berkenan untuk mengembalikan harta anakku ini, silahkan ikam lakukan. Jadi kata aja bang, kada nyuruh. Kalau ikam berkenan, ya Nabi, kalau buhan ikam berkenan, lakinya anakku nih bulikakan aja, imba tuh hartanya bulikakan juga. Kalau ikam berkenan, silahkan lakukan. Artinya kan bila kada, ya kada apa-apa ya bang, umpati aturan kita. Tapi ngaran sahabat nih ada dua pelajaran. Yang pertama, Nabi itu mengajarkan kita dalam segala hal tuh kalau bisa bermusyawarah. Itu Nabi mendidik kita tuh. Nabi bermusyawarah dulu sahabat, menghargai sahabat. Yang kedua, sahabat pun luar biasa menunjukkan betapa mereka tuh lapang dada terhadap segala sesuatu yang diputuskan Nabi. Apa ajar sahabat? Ujar sahabat, ya Rasulullah, apapun yang pian minta kami kada akan tolak. Kami bulikakan hartanya dan kami bulikakan lakinya. Akhirnya dikembali. Tapi si Abul As ini perjanjian lawan Nabi. Ikam jangan Nabi bulik, tapi setelah itu jangan Nabi anakku bulikakan ke sini. Si Zainab jangan Nabi tolong kirimkan ke sini dengan selamat. Ya sudah, akhirnya si buliklah Abul As bulik. Nah, ketika Abul As bulik, Nabi memanggil Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini anak angkat Nabi kan. Zaid bin Harithah Nabi panggil dengan satu orang sahabat lagi. Ujar Nabi, ikam berdua pergi ke Wadi Ajid, dan Ya'jaj sama aja. Ikam pergi jangan Nabi ke satu tempat namanya Wadi Ajid atau Wadi Ya'jaj. Ikam tunggu jangan Nabi di situ sampai si Abul As atau siapapun mengantarkan anakku Zainab, bis itu bawa ke Madinah. Bawa ke Madinah. Zaid bin Harithah taat, sam'an wa ta'atan, taat lawan Nabi. Akhirnya tulak berdua. Sampai di sana ditunggulah. Nah, sesampainya Abul As ke sana pulang. Tapi Abul As ini kan baru bebas. Akhirnya Abul As meminta dangsanak sidin namanya Kinanah. Kinanah ibn Aus. Apa ibn Robi. Kinanah ini dangsanak, berarti iparnya Zainab. Lalu Kinanah ini yang mengantarkan Zainab menuju Zaid bin Harithah. Dan mengantarnya, disiapkannya unta, dibawakannya sekedup, itulah sekedup. Ini biarlah malam ini ulun banyak berkisah, karena kisah ini berkaitan keluarga Nabi kan. Jangan kisah nang lain aja tahu. Kisah tahu. Jadi disiapkan tahulah sekedup. Sekedup itu relay wadah di atas unta nang biasanya duduk ba atap tuh nah. Bebuka betirai.
Duduk di situ Zainab, lalu Kinanah ini mengawal, itu membawa alat lengkap, pedang, tombak, panah semua dibawa, dan berjalannya siang. Emang antik juga bang, sudah bubuhannya nih hanyar kalah perang Badar, siang-siang pulang bawa anak Nabi. Begitu jalan panas, bubuhan Quraisy ini panas. Begitu panas, ada salah satu di antara mereka namanya Habar ininya panasan orang, lalu yang bawa yang lain kita kejar tuh ya. Nyamannya itu jalan-jalannya di hadapan kita. Sudah kita kalah perang Badar, dipermalukan di Badar, anak Nabi, anak Muhammad pulang dibawa-bawa ke sana, kita dikejar lah. Begitu mereka dekat dengan Kinanah dan Sayyidah Zainab, dihujaninya dengan panah, cuma karena kena. Cuma menurut sebagian sirah, ketika peristiwa itu terjadi, Sayyidah Zainab tuh hamil. Karena teror itu, karena beliau itu kan ngaran babini wajar aja kalau. Lalu karena teror itu beliau kepikiran sampai akhirnya keguguran Sayyidah Zainab itu. Di situ Kinanah itu panas juga, begitunya berbalik anak panahnya itu diarahkannya ke Habar. Ujarnya, wahai Habar, aku memang saat ini belum beriman dengan Muhammad itu. Tapi ini amanah yang harus kubawa. Ikam selangkah lagi maju, panah ku ini ke Ikam. Gentar juga Habar. Pena musti menyasah. Ujar Kinanah, ikam maju selangkah lagi, panah ku ini ke Ikam. Mundur. Nah kadalawas datang rombongan Abu Sufyan dan para pembesar Quraisy yang lain. Ujar Abu Sufyan, Kinanah, sarungkan dulu anu Ikam tuh. Panah Ikam kita pendar baik-baik. Apa ajar Kinanah? Ujar Abu Sufyan, Ikam tahu seorang, kita ini hanya kalah perang. Ikam nyamannya lewat-lewat di hadapan kami antara anak Muhammad. Di mana perasaan bubuhannya? Nah sekarang kayaknya aku kada ada urusan lawan anaknya tuh. Ikam antar ke kada kalian urusanku tuh begini ya Abu Sufyan. Memalukan aja aku memenuhi urusan begini. Cuma jar Abu Sufyan sedikit ikam hargai kami, ikam bulik dulu ke Mekah, bawa anak-anaknya Nabi Muhammad itu, ikam bulik ke kampung, karena sampai di kampung Habar ini sudah sunyi, kada banyak lagi orang berpandir, antar malam-malam. Ayah sudah jar kayak itu, ikam jamin bulik. Akhirnya bulik. Beberapa hari beritanya sudah longgar, sudah kada tapi anu lagi, apa jadi kita kada tapi rame lagi, baru Kinanah jalan menuju ke Wadi Ajid tadi, menemui Sayyidina Zaid bin Haritha. Nah, lihat Zaid bin Haritha setianya menunggu di situ. Karena Nabi katakan ikam tunggu di situ dan ikam bawa bulik Zainab. Berapa hari menunggu di situ? Habar kada pasti. Tapi kada wani bulik Sayyidina Zaid. Setia nunggu berhari-hari di situ. Sampai akhirnya datang Zainab. Singkat cerita, pergilah Zainab kepada Rasulullah dan hidup bersama Nabi. Sudah, singkat cerita. Nah, terjadinya perpisahan itu dengan laki Sidin itu lebih kurang sekitar 6 tahun. Sekitar 6 tahun lebih kurang mereka berpisah dan kada bertemu. Sebelum terjadinya Fathu Mekah, Nabi menaklukkan Mekah, itu laki-lakinya Zainab tadi yang Abul As. Itu pergi ke Syam. Untuk berdagang. Begitu bulik dagang, Nabi memang memerintahkan pasukan untuk mencegat pasukan karena perang sudah dikumandangkan waktu itu. Jadi Nabi kirim pasukan, jar Nabi cegat kapilah dagangnya. Ambil hartanya untuk menggantikan harta kalian yang dirampas di sana. Kan bubuhan Islam ini kan hartanya dirampas di Mekah. Karena ada yang bawa harta hijrah. Jar Nabi akan ganti dengan harta itu. Mereka bulik dari Syam bawa harta cegat. Nah kebetulan yang memimpin, salah satu yang memimpinnya adalah Abul As bin Rabi ini tadi. Karena aku katakan tadi, Sarwani ini orangnya amanah. Karena amanah, ini banyak dititipi orang sini nih. Abul As, ikam bawakan barangku jualkan. Abul As, ikam barangku jualkan. Jadi sini banyak menerima amanah. Sampai di sana ternyata bertemu dengan sahabat, lalu diambil alih, kada bisa melawan Abul As, akhirnya serahkan semua dan Abul As melarikan diri. Tapi di tengah jalan Abul As berpikir, kalau aku bulik kada membawa amanah, di mana aku mandak aku? Akhirnya diam-diam Abul As ini datang ke Madinah sendirian dan langsung datang ke rumah Sayyidah Zainab. Sampai di rumah Sayyidah Zainab, ya kada apa-apa karena memang satu sisi sepupu lah. Udah, sepupu sekali lah. Nah, lalu di saat itu Abul As mengatakan, wahai Zainab, aku minta perlindungan lawan ikam, tolong lindungi aku. Esoknya setelah sholat subuh, Sayyidah Zainab langsung berdiri di hadapan jamaah yang banyak. Ujar Sayyidah Zainab, tadi malam datang kepadaku Abul As ibn Rabi sepupuku, dan inya meminta perlindungan kepadaku dan aku lindunginya. Nah ini orang Arab tuh kayak itu. Orang Arab itu bila ada orang minta perlindungan, mereka akan lindungi dengan nyawanya. Ujar Sayyidah Zainab, aku lindunginya.
Mendengar kata-kata Zainab, langsung Nabi berbicara. Nabi berdiri. Ujar Nabi, Bu Handikam sudah mendengar apa Zainab tadi benar? Ujar Nabi, jangankan Zainab, orang yang paling rendah di antara kita pun memiliki hak untuk melindungi orang. Belinya melindungi karena dia yang boleh gatuk. Singkat cerita, didatangi oleh Nabi, ada apa wahai Abul As? Dan Nabi berpesan lawan Zainab. Ujar Nabi, akrimi maswah. Ai Zainab, ya Nabi, muliakan tamu ikam. Padahal notabene bagaimana lawan Nabi? Kada. Ujar Nabi, muliakan wahai Zainab tamu ikam itu. Tapi ingat jar Nabi, antara ikam dan ini sudah kada halal lagi. Tapi muliakan. Mana itu tamu ikam? Akhirnya ujar Nabi, Abul As ada tujuan apa ikam? Ujarnya, ya Rasulullah, ulun ini datang ke sini untuk mengambil amanah yang orang berikan lawan ulun. Kalau pian berkenan, pian kembalikan supaya ulun mengembalikan ke pemiliknya di kota Mekah. Karena barang tuh kada payu waktu ulun jual. Kada payu. Sekarang barang itu diambil oleh pasukan pian. Ulun hendak ambil supaya ulun bisa kembalikan ke pemiliknya. Lalu Nabi mengirim pulang utusan. Dikirim Nabi utusan, jar Nabi datangi si Anu di sana. Padahi jar Nabi, aku meminta, maksud Nabi kayak ini, aku jar Nabi didatangi oleh Abul As. Kalau ikam jar Nabi mau mengembalikan barangnya, silahkan kembalikan dan mudahan kaitu jar Nabi. Paham lah? Perhatikan sekali lagi. Ini biar agak panjang sedikit lah. Sekitar 5 menit lagi. Ujar Nabi, aku berharap barangnya Abul As ikam kembalikan. Kira. Ujar Nabi, kalau kalian berkenan mengembalikan barangnya Abul As, kembalikan dan aku berharap kayak itu. Tapi kalau ikam jar Nabi kada hendak mengembalikan, kada apa-apa, karena itu hak yang Allah beri ke ikam. Ambil aja. Tapi ngaran sahabat tadi deh rela berkorban untuk Nabi kelak. Akhirnya mereka kembalikan. Singkat cerita, Abul As bulik sampai di kota Mekah, dikembalikannya semua barang orang. Ada sahabat nih saking setianya kami nilai, ada yang membulikakan tusuk gigi, ada yang membulikakan gayung, ada yang membulikakan ember. Daripada saking mengembalikan semuanya, sampai di Mekah oleh Abul As dikembalikan semua barang tadi. Begitu tuntung mengembalikan, Sidin berkumpul di Masjidil Haram. Sidin berteriak, ujar Abul As, adakah orang Mekah yang barangnya belum kembalikan? Ujar bubuana, sudah wahai Abul As, ikam dasar bujur amanah orang luar biasa. Nang lain kada bisa mengembalikan barang kami, ikam bisa, ikam amanah. Lalu di saat itu Abul As mengatakan, maka saksikanlah asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, ujar Abul As, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Lalu bubuhannya bingung, kenapa ikam kayak itu? Amun ikam hendak anu juga, kenapa kada ikam berpender di hadapan Nabi Muhammad? Nyata barang kami dibariakan lawan ikam. Jika ikam berucap syahadat nih nah di hadapan Nabi di Madinah, pasti barang kami ini dibariakan lawan ikam. Apa jawabannya? Ujarnya, aku kada akan memulai Islamku dengan pengkhianatan terhadap amanah yang diberi lawan aku. Aku takutnya kalau aku Islam di situ, karena aku dipikir hendak harta ikam, makanya aku kembalikan dulu harta ini sepenuhnya sampai sudah jadi milik ikam dan kembali semuanya. Lalu aku nyatakan aku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Langsung Sidin tulak ke Madinah. Nah sampai di Madinah akhirnya dikumpulkan Nabi lagi dengan Sayyidah Zainab. Nah bila pian hendak melihat cinta sejati, ini cinta sejati. Sayyidah Zainab selama 6 tahun kada menikah dengan siapapun, Abul As pun kada menikah dengan siapapun, sampai mereka semua berkumpul. Lalu akhirnya mereka melahirkan lagi anak namanya Ali, tapi masih halus meninggal. Dan ada lagi satu anak mereka hasil cinta mereka namanya Umamah. Anak daripada Sayyidah Zainab dengan si Abul As namanya Umamah. Nah Umamah inilah yang di kemudian hari dikawini oleh Sayyidina Ali. Jadi Umamah ini dengan Sayyidah Fatimah kamanakan, karena Fatimah dengan Zainab bedang sanak, ya kalau kakaknya Sayyidah Fatimah Zainab ini. Lalu Sayyidah Fatimah ini, Umamah ini berarti kamanakan bersepupu lawan Hasan Husain. Cuma Umamah lebih tua. Lalu Hasan Husain ketika kecil yang maha ragu si Umamah ini. Lalu ujar Sayyidah Fatimah, wahai Ali, aku melihat Husain parak bana lawan Umamah. Husain itu parak bana lawan Umamah. Kalau aku mati, ujar Sayyidah Fatimah, ikam kawini Umamah. Nah jadi setelah Fatimah wafat, Sayyidina Ali menikah dengan Umamah atas permintaan Sayyidah Fatimah. Nah ini sekelumit cerita berkaitan dengan keluarga Nabi, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita
kadada apa-apa niat kita supaya Allah turunkan rahmatnya dengan kita menceritakan keluarga Nabi ini. Coba lihat bagaimana kejujuran mereka, bagaimana amanahnya mereka, bagaimana mereka menjaga sesuatu yang diamanahkan ke mereka. Itu mesti jadi pelajaran bagi kita orang-orang yang mengaku beriman lawan Nabi. Ini Abul As notabene satu belum beriman tapi amanah, apalagi pian yang mana piannya adalah umat Nabi Muhammad. Ulun sekali lagi mohon maaf bujur-bujur di luar target. Minggu lalu katakan jam 11 kurang kita selesai, ini akhirnya jam 11 lewat. Kayak itulah kadang-kadang ilmu itu bisa malah asik. Terkadang apa yang kita ceritakan tentang keluarga Nabi itu malah kita asik kalau memang kita asik di situ. Ya mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah tutup segala aib dan kekurangan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Tapi mungkin mendekati setiap bulan, orang katakan mendekati tiap bulan yang mana malam Rabu yang paling dekat dengan tanggal 11 tiap bulan kita akan menceritakan tentang keluarga Nabi ya sekali sebulan lah. Ini kan ulun ceritakan tentang Sayyidah Zainab karena mungkin bergantian anak Sayyidah Khadijah yang lain siapa? Apakah Sayyidah Ummu Kulsum, apa Sayyidah Ruqayyah, apa Sayyidah Fatimah dan yang lain daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita ceritakan mereka Allah turunkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, Allah tutup segala aib dan kekurangan kita dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak dimatikan Allah terkecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan malam Rabu akan datang bilanya sudah 8:30 langsung aja ngaji bila sudah 8:30 langsung mengaji langsung kita mulai supaya lakas tuntung lakas juga kita selesainya. Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا مجيب السائلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالشهادة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.